Maksudnya dari segi maaf nih kayak kalau buang air yang gue penasaran. Oke. Salju nih kan ya. Oke, paham. Keluar kagak tuh itunya. Itu maaf nih Kak, lagi-lagi kalau kencing beku. Kalau boleh tahu Kak, buat naik ke gunung bersalju gitu ya di atas 5.000, itu habis berapa kalau buat outfit Kak? Dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh. Kak Furki, weh, gue kedatangan seorang atlet softball nih. Apa kabar Kak? Baik. Gila, bener ya main softball dulu ya? Dulu main softball, atlet softball. Kok bisa nih sebelum gue masuk? Kan lu tuh bisa bilang pendaki ya. Pendaki. Tapi sebelum masuk ke situ, menarik nih. Lu dulu main softball. Softball tuh kayak kasti ya bukan ya? Mirip-mirip sama kasti, ngejelasinnya mungkin kayak kasti, cuman kalau orang yang mungkin nonton film atau baca komik, baseball kali ya. Ah, baseball. Ya mirip-mirip sama baseball. Berarti lu dulu bisa itu dong, muter-muterin tongkat itu. Iya. Bah, bukan muter-muterin ya, mukul bola loh. Mukul bola. Ada Patricknya. Freestyle kali. Iya, tongkatnya di freestyle gitu. Itu dari kapan main softball? Dari SMP. SMP. Terus sampai mana? Sampai pokoknya dari 2004 sampai 2014. Oh itu lama loh. Iya, maksudnya dari mewakili Kota Bogor, Jawa Barat, nasional. Cuman yang memang bertahap. Keren. Gue jujur gue pernah main kasti doang tuh yang pakai yang mesti begini nih, iya. Gitu kan. Terus bolanya dilempar ke orangnya kan. Iya begitu. Ya, kalau softball begitu beda. kagak boleh dilempar ke orangnya karena bolanya ini keras. Karena ada yang jaga di belakang kan. Ada begini, yang jaga kan? gitu. Itu susah gak sih? Susah gampang sih. Kayak aturan ada kartu merah, kartu kuning gitu-gitu kayak ada gitu. peraturan kayak gitu ada. Kayak misalnya kan ada yang lempar nih, terus ada yang mukul. Kadang kalau yang lempar nggak benar, terus kena yang mukulnya kan kayak pelanggaran juga. Tapi itu yang bahaya sih, karena kadang orang sampai pecah helmnya. Buset seriusan? Iya. Tapi makanya kenapa yang main itu harus benar-benar bisa ngelemparnya. Oh. Gitu. Emang sekencang-kencang orang lempar emang ada sampai? Ada. Serius aja biasanya di yang cowok. Bisa diem nggak? Biasanya di yang cabur yang cowok, nomor yang cowok kan pasti lebih kuat gitu tenaganya. Enggak maksudnya Kak, kalau helm sampai pecah berarti sekencang itu memang. shit. Tapi ada pelanggaran itu kayak kehitung yang dirugikan ya yang pelemparnya. Tapi Kak Furki ini dulunya emang aktif di olahraga gitu ya? Oh, gak cuma softball doang berarti? Yang diseriusin sih hanya softball aja. Kenapa bisa serius ke softball? Karena waktu dulu memang suka olahraga. Terus kalau softball tuh kan mainnya tim ya. Nah satu tim itu ya temen nongkrong juga gitu. Jadi memang karena suka sering di sana. Terus ternyata diseleksi untuk ke tingkat selanjutnya bisa, ya udah jadi kecebur di situ. Wih, begitu. Keren banget. Biasanya kan main softball tuh biasanya main catur dulu. Oh iya. Putih dulu. Kita catur belum jalan-jalan. Biasanya kan main softball tuh cowok kebanyakan ya. Iya. Tapi ini cewek nih ikut olahraga yang bisa dibilang nggak lumrah lah diikutin cewek gitu ya. Nah menurut kakak gimana tuh tanggapannya? Biasanya kan cewek kalau diikut olahraga kayak gini tuh orang ngeliatnya, ih ngapain sih cewek kayak begitu? Mending ngapain sih masak udah sono gitu. Gimana menurut kakak? Sebenarnya bukan hanya softball aja sih, beberapa olahraga lain pun mungkin kebanyakan orang anggapnya olahraga kan membutuhkan fisik yang besar jadi hanya untuk cowok segala macam. Cuman kan semakin kesini kayaknya udah lumrah juga deh cewek boleh melakukan kegiatan fisik lah. Karena kan cewek sama cowok pasti beda di fisik dong. Udah beda dari dalamnya. Tapi ya kalau saya sih percaya, maksudnya kalau kita cewek nih misalnya latihan juga atau melakukan sesuatu yang digambarin cowok ya nggak masalah gitu. Nggak masalah ya. Yang kan sekarang juga udah dipisahin kan, ada nomor cabang buat olahraga buat cewek, buat cowok, nomornya beda kan. Gitu. Berarti ini nggak diadu nih? Softball cewek sama cowok nggak diadu? Nggak diadu, kayak apa ya? Mungkin kalau sepak bola juga ada yang cewek kan? Ada. Gitu, walaupun memang kurang tenar lah gitu. Tapi nggak main bola? Nggak main bola. Nggak main ini gundu? Apa? Gundu waktu kecil gundu mah. Ini main Tamiya gua.
Kan kagak usah pakai fisik kan itu. Iya Juara gue Tamiya. Gue main Tamiya lagi. Gue punya trek-trekannya dulu di rumah. Banyak Kak sekarang. Apa tuh? Cowok sama cewek katanya kan fisiknya beda. Nah cowok sekarang banyak yang begini Kak. Ya. Tapi kan tetap strong walaupun begitu. Tetap strong. Coba lo panco sama dia. Kecuali dia marah. Wah, teriak baru. Aduh gitu ya. Kok damai keluar, jangan Aldi juga. Aduh. Tapi ya sih. Katanya demenan lu itu gitu. Astagfirullah. Bisa diem gak? Tapi ya sih emang semakin kesini mungkin karena sosial media kali kayak. Jadi cewek-cewek itu sekarang masih lebih berani buat stand out gitu ya. Betul. Mencoba hal yang dulu mungkin jarang dicoba oleh kaum perempuan, dicoba. Kayak wih di cewek keren juga bisa begini. Akhirnya cewek-cewek itu jadi lebih pede dan akhirnya mereka keluar tuh. Jadi diri mereka coba hal baru gitu. Betul. Ya. Nah terus kenapa keluar dari atau berhenti dari dunia softball? Waktu itu 2014 soalnya udah mulai kerja. Jadi sebenarnya beberapa kejuaraan itu kayak pelatihnya bilang udah Fur lu ikut kejuaraannya aja, latihannya nggak perlu sering-sering karena kan tim ya harus latihan. Cuman waktu itu kan nggak enak ya, tiba-tiba cuman misalnya dari rentang waktu 6 bulan latihan harus bersama tim, gua enggak gitu karena gawe kan, jadi gua nggak enak, jadi ya udahlah, jadi makin kesini makin jarang. Maksud gue kenapa kok nggak fokus di softball aja? Duitnya kurang ya? Duitnya, iya kalau duitnya pasti kurang. Cuman lebih ke kayak endingnya nggak bisa lama gitu. Karena kan atlet itu pasti ada decline-nya kan, badan manusia. Iya sih. Iya kan. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat ke future kita kayak gimana masa depan, berarti kan kita harus ada income yang terus menerus. Nah dari atlet kata gue sih nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali abis dia punya visioner, abis ngatlet dia akan bikin bisnis apa gitu, atau mungkin dia mau jadi artis atau apa gitu. Jadi harus setidaknya benar-benar harus dikenal orang lah. Berarti ini kritik juga nih buat pemerintah Indonesia ya. Kenapa kok atlet-atlet itu banyak kan suram gitu loh maksudnya. Ya, masa depannya gitu ya kan. Jadi orang tuh males jadi atlet soalnya nggak ada duitnya, kasarnya gitulah kayak. Iya, karena sebenarnya kenapa atlet yang benar-benar profesional itu sulit untuk tahu bidang lain gitu ya. Mungkin nggak semuanya tapi ada. Karena memang mereka ya kesehariannya fokus untuk berlatih ya nggak sih, lu 24 jam latihan fokus buat badan lu sehingga nggak bisa atau tidak bisa membagi waktunya untuk hal-hal lain gitu. Walaupun nggak semua ya. Oh harusnya dia itu latihan juga tapi dia mengembangkan juga nih bakat dia, dikembangin jadi apa gitu ya, bikin produk apa, brand apa gitu. Tapi mungkin itu di sini ya, mungkin kalau kayak atlet-atlet di luar di Amerika kayak Super Bowl atau baseball yang di MLB di Amerika itu kan atlet itu udah kayak apa ya, event tiap tahun yang orang pasti nonton, pasti engagementnya tinggi dan si atlet juga pasti makmur gitu. Kalau di sini kan belum seperti itu. Belum gitu. sih, belum. Walaupun semoga sih menuju ke arah sana gitu. Makanya kurangin korupsi. Tahu kagak ikut gua. Daripada ngomongin korupsi mending jalanin Lu. Diomelin dulu gua nih. Lagi ngobrol juga. Udah keseret tuh. Tapi kenapa waktu itu lu nangis? Gara-gara kelinci lu dikejar anjing. Oh iya itu waktu SD. Lu tau dari mana sih itu? Tahu dong. Hebat banget. Aduh gue mikir emang gue mau posting ya. Gue ada intel Kak, sini ada. Posting di mana gue ya? Posting di mana gue ya? Lupa. Iya, itu waktu kelas 6 SD. Terus tiba-tiba subuh-subuh ada anjing tuh ngegonggong. Terus aduh langsung ngeh kan gue, kelinci gue ada di belakang terus tapi udah dikandangin kok, ternyata kandangnya kebuka. Oh lepas nih kelinci? Enggak, jadi si anjingnya masuk ke dalam kandang? Ke dalam kandangnya ngambil gitu. Astaga. Ya jadi nangis dah gue. Berarti kelincinya dead. Udah. Moncong yang begini Pak. Enggak. Masuk Pak. Iya kan gede kan itunya. Terus anjingnya lu apain itu kayak begitu? Nggak tahu itu kayak anjing security gitu, maksudnya. Anjing yang hitam gitu ya? Yang anjing penjaga gitu penjaga, kan? Iya, gue juga gitu Kak. Kayak kenapa ya kalau binatang peliharaan itu kita sedih banget Kak kayaknya. Iya. Kayak gue dulu punya kucing Pak. Ini kucing gue sayang banget. Emang waktu gue kecil kan. Namanya Imin.
Enggak, ini serius. Ini enggak. Oh enggak, ini posting. Enggak, ini udah postingnya pasti setelah ini kan. Disclaimer dulu gua. Ini disclaimer. Kalau 2 putaran gimana lu masih ini? Enggak, ini gua disclaimer dulu, bukan Imin yang itu. Emang namanya Imin, beneran. Oke. Enggak. Ini Imin kucing kampung gitu, Kak. Ya kan? Gue baru pertama kali dikasih kucing itu kan, dikasih. Gue sayang banget, Kak, asli. Tidur sama gua ya kan. Sampailah suatu hari ini kucing dijual sama bonyok gua anjir. Set nangis gue di kamar mandi, Pak. Kenapa dijual? Ya itu dia, gue bilang kan, mungkin karena nih kucing cowok gitu kan. Kan kucing cowok kan rese gitu ya. Maksudnya kalau mau kawin gitu kan berisik kan. Benar. Teriak-teriak kencing sana sini. Jadi kita jual aja lah. Ya, yang gua sedih sih nggak ngomong ke gua gitu kan, langsung dijual. Aduh. Ya gitu. Berarti kehilangan kayak gitu tuh. Lu udah berapa lama punya itu si Imin? Imin itu gua setahun lebih. Sayang sih. Setahun lebih ya kan. Perasaan soalnya tidur sama gua mulu, Kak. Iya. Deket jadinya kan. Gitu guys. Kenapa nggak lu tebus lagi Min? Berapa emang dia jual? Nggak tahu, Kak. Pokoknya udah dijual aja di sana. Gila. Gue digini sama bokap gue. Udah jangan nangis. Kucing doang nangis ya. Lu nggak tahu gimana gue deket sama si Imin. Ada yang mau disampaikan untuk bapak Anda? Nggak, udah. Udah lewat itu. Sudah. Yang datang pasti akan pergi. Tapi lo emang penyuka binatang gitu kayak? Enggak semua binatang juga. Maksudnya itu selama ini binatang yang ada di rumah gue itu yang maksudnya datang yang asalnya bukan emang sengaja mau dipelihara, kecuali kelinci ya. Kucing seringnya karena memang sering datang ke rumah terus dikasih makan, jadinya ya udah lu di sini aja dah gitu. Oh gitu. Kata dia oke. Kayak kucing-kucing kampung tuh suka datang ke rumah lu tuh. Terus lu kasih makan, akhirnya dia bawa temennya nih. Bawa temennya. Jadi ada 2 kadang, jadi 2. Cuman kadang mereka kalau malam nggak di dalam rumah kan. Jadi terserah mau kemana-mana. Cuman kalau sakit ya gue bawa ke dokter paling gitu. Wih, Kak, lu baik banget asli. Lu minta alamat ya, Kak? Minta alamat. Buat apaan? Buat rumah. Lu mau minta makan juga? Kasih Whiskas aja kalau Whiskas ya, gue kasih Whiskas. Jangan ntar gue meong-meong. Udah Dori aja urusin sono. Lah, Kak, lu main softball sampai tahun 2014 ya? 2014 lah aktifnya. Besok lu kerja tuh. Lu kerja apa? Di bidang apa waktu Dulu itu? di retail supermarket. Lu apa, kasir apa? Kagak, ininya yang manajernya. Oh, manajernya. Manajer dulu kalau apply-nya tuh asisten manajer, suka kayak gitu, kayak MT gitu. Nah itu jadi asisten manajer terus naik jadi manajer. Mungkin apa ya namanya, kepala cabang kali ya. Kepala kan cabang. suka ada. Jadi satu toko tuh. Nah kepalanya leadernya gitu. Kepalanya lu. Emang lu lulusan mana sih, Kak? Teknik industri. Teknik industri. Tahu Telkom enggak? Telkom. Kita Telkom. Oh, kalau lu kerjanya di retail? Nyambung sih. Kan supply chain, distribusi segala macam kan. Istilahnya nggak langsung bersinggungan sih, cuman kalau punya ilmu itu ya lebih mudah buat manage tokonya gitu. Iya. Berapa tahun lu kerja di retail itu? 2014 sampai 2018 akhir lah, 18 pertengahan lah. Terus kenapa lu keluar? Keluar karena mau ada bisnis di rumah, usaha-usaha kecil-kecilan lah. Oh, akhirnya lu resign supaya bisa fokus bisnis itu ya? Sama jalan-jalan. Enggak, waktu itu jadi gue mau ada jalan-jalan tapi jauh banget. Tapi jeda 2019 lah, jadi jeda setahun. Cuman emang inti dari resignnya sih buat ngurus bisnis di rumah karena nggak bisa di Sambi. Karena gue waktu itu penempatannya di Pluit, Murah Karang lah. Rumah lu Bogor kan? Iya, itu pulang pergi kan gue jadinya. Gila, Pluit Bogor loh. Truk mulu ya anjir. Kan naik kereta kan dulu. Oh, naik kereta. Nyambung Kopaja. Tapi lu enak gak sih kerja di retail gitu? Sebagai kepala cabang itu pusing gak? Kan gue pernah ke beberapa cabang. Nah teman-teman juga suka sharing-sharing sih. Kayaknya sih yang mungkin tergantung timnya kali ya. Kalau kondusif ya enak-enak aja. Walaupun permasalahan pasti ada kan dari pihak luar, dari customer, dari klien atau dari apa. Tapi kalau timnya kondusif sih ya sebenarnya fine-fine aja. Tapi selama ini kalau yang gue rasa enak-enak aja. Sampai akhirnya lu mutusin keluar buat fokus di bisnis sama jalan-jalan. Emang dari dulu lu doyan traveling emang? Kalau doyan sih doyan, cuman nggak sering. Jadi kan karena keterbatasan waktu dulu waktu ngatlet
ya atlet aja, sekolah, kuliah ngatlet. Terus pas sudah gawe juga retail kan susah libur, bukan susah sih. Liburnya kan nggak bisa bareng-bareng ya. Kalau retail kan selalu buka mau lebaran mau liburan juga, susah ya kan. bener. Jadi susah. Terus akhirnya pas udah resign jadi lebih fleksibel buat ngatur waktu. Walaupun di bisnis juga kan bisa geser-geser lah lot kerjaannya kayak Langsung gitu. tuh mulai traveling sering tuh. Ke gunung sih bukan langsung ke traveling gunung itu? ke gunung. Jadinya ke gunung. Karena waktu itu oke. nyoba ke gunung jadi yaudah gunung aja. Itu baru Travelingnya. pertama kali lo ke gunung tuh? Iya 2016 tapi waktu masih di retail itu. Naik kemana waktu itu? Perahu pertama. Perahu. Ya, lu apa pertama? Pertama gue gede. Oh gede. Biasanya perahu orang jawab. Aldi kan Ya. perahunya. Kenapa emang? Belum lahir. Belum lahir tripnya. Saya tahu itu. Kenapa ke gede? Soalnya deket. Iya sih. Kalau perahu kan Wonosobo. Iya, bro. Sedangkan gue itu masih pemula. Belum ada pemasukan. Kita cari deket-deket aja lah gitu kan. Mana gede. Waktu itu malam-malam gue naik kan. Buset ternyata gede itu pak. Siang malam itu tetap rame. Weekend lu naiknya. Weekend. Oh iya. Weekend. Antri ya bang. Parah. Antri banget. Makanya ya sekarang gue naik gede mungkin udah 7 kali 8 kali ya. Paling gue kalau naik ke gede weekday lah. Gak ada gue naik weekend atau libur panjang gak ada. Apalagi lu kalau sekarang ke weekend kagak jalan-jalan gak sih lu? Parah kak. Pasti. Iya gak sih? Makanya gue bikin di IG itu kan macet. Kagak Emang begitu. jalan-jalan pasti. Lu mah diajak foto mulu pasti kan? Ya. Kagak jalan-jalan pasti dia. Nanya, ini Bang Jo ya gitu. Ya. Lu jawab dong bukan Imin. Jangan. Kenapa waktu itu milih naik pertama kali ke perahu? Oh waktu itu kan libur lebaran. Tapi karena kalau retail kan liburnya harus gantian-gantian tuh. Nah sebenarnya libur lebarannya tuh udah habis kalau kalau kayak orang biasa. Jadi gue liburnya tuh pas orang-orang nggak libur, pengen nyoba camping aja. Oh camping ceria gitu Camping ceria. biasa. Terus temen gue ada yang nyaranin ke Sikunir, Bukit Sikunir. Oke, Sikunir, Wonosobo juga tuh. Terus pas gue kan ngecek di map kan mau tahu dari mana. Terus tiba-tiba di map tuh ada Gunung Perahu. Oh, kalau ini Gunung Perahu tuh apa bisa camping juga di sana? Bisa, cuman itu jaraknya mungkin 4-5 jam jalan kakinya. Kalau Sikunir kan cuman setengah jam sejam doang. Iya. Oh gitu. Tapi di atas itu kita kayak bikin makanan sendiri, buka tenda sendiri. Iya, sama-sama aja Kak gitu kan. Akhirnya ya udah deh coba aja ke perahu gitu. Enak ke perahu? Enak sih. Waktu itu gue rencana memang sendiri karena gue kira waktu itu gunung tuh kayak tempat pariwisata. Oh lu gitu. solo itu? Karena gue nggak tahu kalau naik gunung harus bareng-bareng. Oke. Gitu. Pemula kan. Heeh. Terus gue bilang ke sepupu gue mau naik ke gunung. Terus lu sendiri Ki? Iya kan sendiri aja. Abis orang-orang udah pada nggak libur gitu kan. Jangan ada temennya kenapa gitu? Gunung Fur gitu. Ya terus gimana gitu kan? Ini bareng-bareng. Berempat. Karena nggak tahu kalau harus bareng-bareng gitu. Tapi kalau tahu pun sendiri juga berani sebenarnya kan? Seharusnya yang udah ngerti gitu. Kalau masih pemula sih sebaiknya jangan sendiri. Tapi emang sebelum naik itu nggak belajar dulu ilmu-ilmu kayak survival atau Enggak. bikin api nggak? Enggak. Karena kan gue baca artikel ya. Kalau pas baca artikel tuh banyak juga orang-orang yang istilahnya pemula lah dalam mendaki yang ingin berwisata bisa tuh naik tuh gunung. Padahal ternyata harus banyak belajar macam-macam dulu gitu. Iya tapi sebenarnya sih gue juga dulu nggak pakai belajar gitu-gituan kak. Iya, maksudnya lu pasti baca pengalaman orang kan? Nggak juga. Oh nggak juga. Kayak gue tuh baca dulu. Oh Gini. dia bisa nih gitu kan? Gue mikirnya kan ya sama kayak lu kan, mungkin kayak jalan-jalan ke taman apa Iya, gitu. Dan gue emang doyan juga aktivitas fisik gitu kan. Dan gue nge-gym juga segala macem. Jadi gue pikir naik gunung bukannya maksudnya ngeremehin ya, kayak naik gunung Dikirain dulu susah tuh apa gitu kan. dikirain dulu sama kayak pariwisata Iya gitu kan. Ya udah naik lah, ternyata ya oh kayak gini gitu loh, capek juga. Kayak di tengah jalan lu ngerasa gak sih tengah jalan tuh kayak Capek. lu ngapain sih cok? Aneh banget, capek banget. Di sini gitu. Lu udah pernah ke perahu belum? Udah. Kan ada tangga tuh yang pertama kan kalau yang via Patak Banteng Iya, ada tangga. Pas Pas nyampe tangga aja gue kayaknya ini gue nggak akan suka deh gitu. Tapi lanjutin dulu aja deh. Iya. Gunung Iya kan, pertama kan. kesan pertama pasti selalu gitu guys. Kalau kalian pengen naik tuh pasti kayak Iya. kayak gue mending tidur aja dah, gue ngapain di sini aja. Kayaknya ini bukan kesukaan gue deh, sekali aja deh kayaknya. Tapi yang jadi pertanyaan nih, kenapa kok kelanjutan sampai sekarang naik gunung? Nah waktu di atas itu dapat view-nya bagus, hokinya gitu. Jadi ternyata bagus juga ya. Nah terus pas turun
tuh nggak secapek naik kan. Iya. Jadi kayak perasaan lelah tuh ternyata nggak capek-capek amat gitu. Walaupun pas ke gunung berikutnya capek juga nih naik lagi gitu. Tapi pas turun enak lagi gitu. Tapi kan nggak semua gunung itu dapat view bagus kayak perahu Kak. Iya. Kadang kabut Iya. gitu, itu nggak bikin lu kapok kayak gitu-gitu tuh. Waktu itu hokinya view-nya bagus. Nah terus sama teman-temannya enak. Kan itu juga nggak sih kalau Bener, orang bener sih. pertama kali mendaki, Bener sih. kalau dapet istilahnya grup apa temen yang nggak enak, istilahnya dia kayak Iya sih. trauma atau gimana. Kan kita tuh kalau naik gunung tuh biasanya sama ada timnya gitu Iya, kan. ada timnya. Kayak emang naiknya sama mereka Mereka-mereka terus. terus. Karena emang udah gimana ya, udah Klop lah. udah klop, udah dapet chemistry-nya, udah tahu ini tugasnya ini gitu kan. Jadi enak gitu. Tapi Kak, yang gue mau tanya nih, yang gue perhatiin kan lu sekarang ini lu udah mulai sering naik gunung, berarti dari tahun berapa tuh? 2016. 16 sampai sekarang berarti ya udah aktif tuh. Lu kebanyakan gue lihat lu naik gunung-gunung yang ada di luar. Ya gak sih? Kayak waktu itu naik gunung Annapurna apa? Nggak salah. Annapurna. Kinabalu ya di Malaysia. Kilimanjaro ya. Kilimanjaro di Tanzania. Nah itu kenapa lu mutusin buat naik ke gunung-gunung yang ada di luar? Apakah karena gunung di Indonesia udah lu naikin semua? Apa karena lu ngerasa kayak gunung Indonesia gampang lah. Easy. Lebih ke ini sih. Jadi kalau yang di Afrika, di Tanzania itu kan dulu gue memang suka traveling, bukan suka traveling sih, suka lah gitu ke daerah-daerah mana. Nah waktu itu gue belum ke Afrika nih, belum pernah ke benua Afrika. Akhirnya nyoba, terus cari aja di Afrika ada gunung apa tuh. Terus gue lu gila lu langsung ke Afrika lu. Ada juga. Malaysia, ada Australia gitu maksud gue. Tapi kan waktu itu kan gue mau traveling gitu, Oke. mau traveling. Tapi kalau traveling kan sebenarnya kemana aja, yang penting ketemu orang sana, ngelihat panorama di sana. Nah terus karena udah naik gunung, jadi gue sekalian browsing gunung yang ada di Afrika. Nah Kilimanjaro tuh selalu muncul paling pertama tuh di Google. Akhirnya gue naik gunung ini kali ya. Tapi dicari dulu tuh kesulitannya sama gue bisa atau enggak, fisiknya butuh kayak gimana, persiapan kayak gimana, berapa hari. Jadi lu prepare sekarang nih. Prepare waktu itu, kayaknya bisa deh gue gitu kan, untuk minimal fisiknya kayak gini, persiapannya kayak gini. Oh ya udah deh sekalian latihan deh udah. Latihannya gimana tuh kalau mau ke gunung luar? Pakai program latihan fisik ya, apa namanya, kayak nge-gym, lari, endurance kayak gitu, lari kayak gitu waktu ngatlet aja sama persis. Sama ya? Iya, jadi karena udah terbiasa bikin program waktu di atlet, walaupun di atlet udah dibikinin ya sama pelatih. Tapi di sini kayak gue ngerangkai yang cocok untuk di pendakian gitu. Iya juga ya, karena Iya basic beliau nih atlet. Iya. Makanya kuat coy. Coba Anda suruh. Ini dulu. Catur ditutup, kita ke Afrika sekarang. Panas Pak. Aduh. Di jalannya aku putar balikin. Tuh. Berarti kalau dihitung-hitung banyak yang pernah dinaikin ya. Banyakan gunung di Indo apa gunung di luar? Tetap gunung di Indo. Gunung di Indo. Nah perbandingannya dari tingkat ini ya, kesulitan. Sulit di gunung di Indo apa di luar? Gue dari dua sisi ya. Pertama dari pegelnya, jadi kerasa pegel-pegel di badan, itu gunung di Indo. Tapi kalau dari badan secara keseluruhan, bagaimana menghadapi dingin dan ketinggian, itu gunung di luar. Oke. Beda kan? Karena bagi gue lebih pegel ke loser daripada ke Everest Base Camp. Tahu Everest Base Camp ya? Base Campnya Everest. Tapi untuk apa ngos-ngosannya, lu bisa sakit atau enggak, itu di EBC lebih berbahaya daripada loser. Karena kan ketinggiannya beda Kak. Ketinggiannya Ya kan? beda, 5.000. suhunya beda. Berarti Kak Furki pernah ke EBC? Pernah ke EBC. Wah ini menarik. Ke EBC. Itu kan 5.000 mdpl ya? Ya 5.300-an. Dan biasanya tuh orang banyak ngalamin yang namanya apa tuh? Altitude Sickness ya? Ya, altitude sickness. Itu- AMS. Nah itu menarik tuh, karena gue sama tim juga ada impian juga nih buat ke EBC kan. Itu gimana cara ngatasi altitude sickness itu? Waktu yang di Afrika dulu nih, itu kan gunung ketinggian di atas 5.000 pertama gua. Nah itu Kilimanjaro 5.000 tuh? ya 5.800-an, hampir ke 6.000. Nah itu gua nggak mengalami AMS malahan. Nah di EBC malah mengalami AMS. Nah itu gua mencermati bahwa ada perbedaan kebiasaan di gua. Jadi waktu di Kilimanjaro itu sebelum berangkat gua minum obat namanya Deamox mungkin. Jadi kayak obat biar
kata orang sih biar bisa lebih mudah beradaptasi sama ketinggian. Itu gue rutin minum Diamox kayak sehari sebelum pendakian, 2 hari sebelum pendakian. Dan gue minum banyak air. Pokoknya kayak orang baru pertama kali ke gunung tinggi jadi kayak semuanya dipersiapin. Nah ke EBC kayaknya gue terlalu meremehkan atau udah biasa ini. Udah naik Kilimanjaro gitu ya. Gue bener-bener gak minum obat itu, terus minum air juga kurang tiap hari dan selalu ngos-ngosan. Jadi ngos-ngosan tuh artinya gue kayak oces, kalau bahasa Sunda itu oces, kalau bahasa Indonesia oces tuh kayak terlalu pecicilan. Pecicilan. Nggak bisa diam. Jadi heart rate gue tuh selalu tinggi tiap harinya. Jadi kena AMS waktu di EBC. Jadi apa yang harus dilakukan selain minum obat itu? Minum air yang banyak. Minum air yang banyak sama tidur yang cukup, itu aja sih. Dan persiapannya VO2 max-nya yang tinggi. Gue dengar katanya mesti adaptasi dulu kayak beberapa hari gitu. Iya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Terus kenapa nggak langsung naik ke Everest? Beda prosedur, Pak. Buset dah. Ya memang sih kita kalau misalnya kayak ke Gunung Gede udah nyampe base camp, kenapa nggak naik gunung ya? Oh iya juga ya. Di sana beda. Jadi kalau kita dari mulai mendarat aja ya, atau mulai dari perencanaan mau ke EBC atau ke Everestnya itu udah beda prosedur sama sekali gitu. Karena permitnya beda. Apa yang perlu disiapkan beda. Kirain kayak di Indo nih, daftar Simaksi 20.000 nih. Apa? Lalu mau kemana ya? Selalu mau kemana, yang penting besok balik sini. Kemana? Berapa hari kan? Barangnya apa aja di list. Udah naik dah sono gitu kan. Ya sebenarnya versi skala kecilnya mirip. Jadi kita bayar permit buat Simaksi untuk Everest, terus kita naik selama berapa hari, nanti turun lagi. Sebenarnya sih sama aja, cuman di Everest itu karena gunungnya berbahaya dan isinya complicated, banyak syaratnya buat pendaki masuk ke sana. Syaratnya apa aja kalau boleh tahu, Pak? Minimal udah pernah naik gunung 7.000 atau 6.000 2 sampai 4 kali. Ada beberapa artikel yang nyebut kayak gitu. Berarti sih. Gue udah pernah dong. Apa? Gue naik Semeru Rinjani 3.600. Ditambahin ya? Anda satuin. Hah? Di satu. Oh nggak bisa gitu. Kira udah bisa 10.000. Oh nggak bisa kayak gitu. Kita coba apply deh ke bapak-bapak penjaga Everestnya. Boleh nggak Pak? Everest langsung. Oke, Kalau jadi Anda begitu, saya setiap hari ke Gunung Mas udah bisa naik. Tinggal berkali-kali aja. berarti minimal 7.000. Iya 7.000 2 kali, 6.000 2 kali ya Pak kalau nggak salah. Buset, Iya. mesti 2 kali. Itu gunung apaan 7.000 ya? Banyak. Oh banyak. Banyak 7.000. Kayak Annapurna gitu-gitu. K2. Iya Annapurna 4 kalau nggak salah 7.000. Shit dah. Banyak Terus 7.000. apalagi syaratnya? Syaratnya biasanya nanti kan kita kalau ke Everest itu harus sama tour operator lah ya. Tour guide. Tour guide. Jadi istilahnya ada timnya. Nah biasanya si leadernya dia harus tahu visi kita dulu. Entah sampai seberapa detail ya. Kayak mungkin kalau atlet, pelatih dan atletnya kayak gitu mungkin. Jadi dipantau apakah bisa atau enggak. Habis berapa duit kalau Untuk ke Everest. Karena gue belum pernah jadi nggak tahu. ke EBC. Kalau ke EBC untuk tripnya mungkin di average 35-40 deh. itu ikut trip waktu itu? Waktu itu nggak ikut trip, cuman kalau di Indonesia pasti akan lebih mudah kalau ikut trip dari Iya sih. Indonesia aja kan, gitu 35-40 mungkin ya. Bisa Gitu lah. sih. Ada ginjal jual. Buat ke EBC naik dulu ke yang 7.000. Jual Haikal aja. Kalau ke EBC nggak perlu naik ke 7.000. Oh iya, nggak perlu ya. Ke Everest yang Everest. perlu 7.000. Tapi pernah ada impian gak sih buat ke Everest tuh? Impian mah ada, cuman nggak harus gitu. Nggak harus. Karena walaupun misalnya alhamdulillah kekumpul, kayak sayang nggak sih? Kenapa sayang Kak? Sayang buat ngeluarin uang segitu buat ke sana. Tapi entah ya nanti kan suka berdua nih orang pikiran. Iya. Kalau sekarang sih kayak masih sayang ngabisin uang segitu. Kan biasanya Everest Kecuali tuh jadi sponsor. tolong lah ya, tolong. Peka sedikit tolong. Saya akan berusaha. Kan biasa Everest tuh kan gunung apa ya, impian lah gitu ya. Karena kan legendaris lah Iya. ini gunung kan. Cuma di Everest tuh yang susah tuh ego gak sih Kak? Ego. Kayak lu udah ngeluarin duit banyak nih, lu udah latihan, lu udah luangin waktu, masa ya sih nggak sampai puncak? Iya. Ya gak sih, Kadang iya sih benar, mentality waktu di gunung tuh suka berubah. ya kan? Misalnya itu tuh namanya sindrom apa ya? Sindrom berapa ribu gitu. Jadi orang tuh di atas 7.000 sekian, misalnya mau ke 8.000 ya. Kayak gua mau Kuat. apapun yang terjadi gua harus muncak, suka kayak gitu katanya gitu.
Ya Entah ya mungkin karena biaya yang dia udah keluarkan gede ataupun energi yang udah dia keluarkan gede, persiapan segala macam. Kalau gue kan dalam pikiran gue tuh kayak gue bisa nih. Kayak Iya. gue males nih balik lagi ke sini, gue Iya. bisa nih. Karena kalau gue kan pribadi jujur target gue puncak Kak kalau naik gunung. Jadi sebisa mungkin Sama sih. ya kan, sebisa mungkin ya kita harus sampai puncak karena kalau gue pribadi naik gunung gak sampai puncak itu kayak nggak kelar itu gunung, kayak ngutang gitulah. Anda jangan nyindir saya. Tapi tetap mempertimbangkan safety lah. Iya maksudnya iya kayak gitu pastinya, kan. karena pastikan kita naik sama tim juga kan, nggak mungkin tim udah nggak kuat udah sakit Dipaksa. kita paksa nggak bisa, mau nggak mau kita ngalah. Tapi selama Kak Furki naik bareng tim gitu ya, pernah nggak sih ada tim yang kayak pura-pura sakit gitu supaya nggak naik ke puncak gitu? Pura-pura sakit supaya nggak naik ke puncak. Nggak pernah sih. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Paling malas aja, malas ke puncak. Kalau malas ke puncak, dia gua tinggal. Maksudnya dia kan nggak sakit, masih bisa di area camp. Ya udah ngaso aja di situ. Gua ke puncak dulu gitu. Tapi kalau yang sakit ditinggal sih enggak. Janganlah sakit ditinggal mah. Nggak boleh gitu. Iya. Emang ada, Gelindingin aja. Yang pura-pura sakit ada. Ada. Dia mana? Emang ada. Ada di Emang sana. ada. Di sebelah saya bukan. Pendaki Semeru. Pendaki 3 cm. Bukan 5 ya. Bukan 5 ya. Tapi dari segi kenyamanan kan kalau gue lihat di film-film nih nggak tahu ya kalau di real life ya kayak gitu apa enggak. Kalau gue lihat di film tuh gunung luar negeri tuh kayak jalurnya enak banget, kayak terus ada shelter rumah gitu. Itu bener kayak gitu kalau di gunung-gunung luar gitu? Mungkin beda-beda ya tiap gunung. Sebenarnya sama kayak di Indonesia, ada yang jalurnya bagus kayak di Gunung Gede, ada yang kayak Bukit Raya yang lebat. Oh ada kayak Jadi gitu ya, juga? ada kayak gitu juga. Jadi gunung-gunung yang udah sering didaki sama orang pasti akan lebih proper lah, ada shelternya, ada apanya. Tapi gunung-gunung yang jarang didaki ya akan lebih, istilahnya harus lebih survive lah di sana. Tergantung pengurusnya sih ya. Tergantung pengurusnya. Cuman memang kalau di luar negeri kebanyakan kenapa di atas suka ada shelter? Karena kan di sana dingin, Pak. Iya sih bener. Susah benar kalau mau bikin tenda. Maksudnya rate kematiannya akan lebih rendah kalau di sana ada shelter buat Bener setuju perlindungan kan. sih. Kenapa gunung di Indonesia tidak bisa begitu? Padahal pemasukan Anda banyak. Ada salah satu gunung di Jawa Barat nih ya. Hai. Tidak bisa membangun shelter di atas, butuh donasi. Oh iya, minta donasi mereka. Maksudnya Ada lah ya. tunggu ada yang donasi dulu Kak, baru oke. mereka bisa bangun shelter. Padahal pemasukannya besar gitu loh. Iya. Si maksinya sudah mahal. Si maksi mahal, tidak bisa bangun shelter. Jangan. Nggak ngerti gua tapi gua pura-pura nggak ngerti aja deh. Nggak ngerti gua. Berarti sekarang udah naik Seven Summit of Indonesia nih. Belum. Udah berapa summit Indonesia tuh? Yang Latimojong belum. Kartens belum karena masih tutup kan izin pendakiannya. Oh tutup dia? Izin pendakiannya tutup. Izinnya tutup? Izinnya tutup. Gunungnya kagak bisa kan? Terpalin apa? Berapa meter kali? Terpalin apa? Gunungnya terbang. Pakai terpal. Iya kan? Terpal biru. Tenda biru kan? Iya. Bisa diem gak? Itu aja 2 doang sama ya itu aja sih. Oh Itu berarti sisanya udah semua tuh? aja. Udah begitu. Iya udah. Yang paling susah dari 5 gunung summit itu yang mana tuh? sama sih, tapi mungkin yang kelihatan riuh, kelihatan kayak susah banget terjalnya gitu. Mungkin Bukit Raya sama Binaya kali ya. Itu terjal Bukit Raya? Bukit Raya sama Binaya ya. Kalau Bukit Raya di summitnya. Oh summitnya terjal ya? Terjalnya jadi naik turun akar gitu. Kalau kalau Binaya tuh kan naik turun bukit, gunung turun gunung naik turun. Lewatin sungai Itu gitu juga ya? lumayan ada terjalnya. Banyak pacet juga kan? Di Bukit Raya ya. Di Dipacetin Binaya nggak? nggak ada. Di mana nggak ada? Di Binaya nggak ada pacet. Waktu itu ada Virsa lewat sungai Oh ada dia. kelilipan pacet. Di Gandang Dewata. Oh iya Gandang Dewata salah. Kurang Iya. kurang pas. Mirip lewatin sungai Iya, soalnya, mirip-mirip lewatin sungai. Binaya. jalani. Oh, iya. Jatuh. Tapi Satu. kalau di Bukit Raya itu bener ya ada kayak sebelum naik tuh ada ritual-ritual gitu. Ada di Bukit Raya ada. Diapain aja ritualnya itu?
Biasanya jadi ada kayak ketua adatnya, terus mungkin dia berdoa gitu. Cuman kalau di kitanya sih cuman duduk menyaksikan aja. Oh enggak ini. Sama Enggak di kayak didoain pakai apa? Cuman kitanya sendiri kayak nggak melakukan apa-apa gitu. Kayak, cuma diem aja? Diem aja. Kan Kan ada- ditepok-tepok kakinya gitu. kan ada tuh kata ditepok ya pakai apa gitu supaya nggak capek Pak. Betisnya dikasih betisnya. apa gitu. Kasih daun gatal apa nggak salah. Daun gatel. Bener kan? Sebenarnya bukan gara-gara daun gatel jadi nggak kerasa sih. Cuman jadi lebih rasa sakit daripada rasa pegal. Lah Kayaknya ya. Iya nggak sih? Kok kayaknya kan Mike. Iya. Maksudnya kan temen gue tuh yang rasain si daun gatal itu. Dia kata dia pegel. Terus Pegel. dikasih daun gatal Gatal. jadi nggak pegel. Tapi sakit. sakit sama aja dong. Iya, Kan makanya. tidak bisa membuat jalan lebih cepat. Lebih kayak gini kali ya. Kalau misalnya kita pegel terus dikasih Remason atau Oke. itu. Jadi kayak lebih enak gitu. Tapi lu Kak, lu tuh pernah ikut kayak organisasi Mapala gitu gak sih? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti pure dari Karena waktu kuliah kan ngatlet. Udah nggak atlet, bisa fokus ngapa-ngapain lagi. softball ya udah. Hmm. Tapi lu pernah Apa? kepikiran buat ikut itu? Organisasi? Mapala, Enggak sih. udah enggak ya? Emang lu awal-awal emang dari hobi pure ya? Hobi aja. Sampai akhirnya bisa dibilang lu nyari duit dari sini gak sih? Dari gunung Hmm. nyari, bukan nyari. Sekarang kalau misalnya bisa sambil ada pemasukan, gunung yang gua akan datangi bisa lebih proper atau lebih bisa budgetnya lebih besar lah. Kalau enggak ya hobi-hobi ya di sini-sini aja paling. Begitu. Lu ngevlog juga tuh kalau naik gunung? Ngevlog Sendiri? Tapi kalau di yang Megang sendiri dekat-dekat, maksudnya? kalau yang di gunung-gunung yang di Jawa itu ada yang ngerekamin lah. Oh, ada beberapa timnya? kali, seorang nggak ada tim, seorang ae. Susah gak? Kalau sendiri itu ngevlog? Susahnya, kalau gue lebih susah ini sih nggak enak sama pendaki lain, jadi kayak harus berhenti. Oh, Iya nggak sih? kayak mesti nungguin lu ya? Nungguin, meskipun gue ada tim nih, gue kan harus ngerekam. Misalnya gue ngerekam gitu. Tapi mereka kan jadi nungguin. Sebenarnya itu sih yang nggak enak Iya di sih. gue. Kecuali kalau memang itu satu tim memang terdedikasi buat bikin vlog gue gitu. Ya udah berangkat. Cuman kalau misalnya kayak ngikut kayak waktu gue ke TMB tuh waktu ke Swiss, itu kan kita memang jalan mendaki bareng-bareng. Jadi gue ngerekamnya yang ngerekam sendiri. Jadi kadang gue ketinggalan, kadang gue duluan dulu gitu. Yang penting nggak ngeganggu pace mereka lah, kecepatan mereka. Lu gak niat bikin open trip? Gue kayak harus ngurus orang susah banget nggak sih? Lu ngurus orang susah banget nggak sih? Gitu. Maksudnya ngurus teman-teman kita sendiri aja udah rumit gitu. Nggak Iya. susah ya, tapi rumit lah, harus beberapa kita siapin. Nah sedangkan ini orang yang baru dikenal, yang kita nggak tahu kebiasaan mereka. Sebenarnya bisa, cuman effortnya lebih Iya lebih sih. tinggi gitu Karakternya sih. kayak gimana kan? Ya karakternya kayak gimana pasti sulit. Ekstra sabar Kak. Terus tingkat kenyamanannya kita nggak tahu. Kalau sama teman sendiri kan tahu, lu tidur di Iya. ini juga bisa gitu kan. Iya bener. Kalau orang baru kan kita nggak tahu. Tapi kan duitnya banyak. Banyak sih. Nantilah kapan-kapan. Nanti kalau aku bikin ikut ya. Asik. Kita ikut ke K2. K2. Wow. Jadi K2 tuh lebih mematikan Pak daripada Everest. Betul, yang betul. gue baca. Ya. Ih ngeri dah pokoknya. Kenapa coba? Ini gue harus ceritain dulu. Jadi uniknya di K2 katanya, kan kalau Everest naik gunung terus kesulitannya juga udah sering kita lihat kan di bagian yang sering orang meninggalnya. Nah kalau di K2 itu jadi ada namanya serak. Serak tuh kayak dinding es. Dia nggak tahu kapan jatuhnya. Idih. Jadi kita ngelewatin sini itu harus cepet-cepet. Takut longsor ya? Takut longsornya, dan ini tuh kita tahu kapan longsornya hanya dia dan Tuhan yang tahu kali. Mungkin sama ini ya, sama cuaca. Tapi kan cuaca kadang ada suka anomali atau gimana ya, kalau lagi Badai. hoki ya jalan terus, kalau nggak hoki ya Kelar kesapu dah. lagi. Makanya udah. Katanya sih itu yang bikin kenapa kayak itu lebih berbahaya. Karena ada si namanya serak itu kan, dinding es yang Itu ya titik kalau kayak di Everest kan ada namanya Hillary Step apa kalau salah? udah Hillary Step. Ya kan? Itu memang terjal juga Ya kan. kan? Di situ kan biasanya titik orang tuh give up biasanya. Iya. Memang kalau lihat di film-film atau di YouTube sih di situ kayaknya terjal deh. Atau susah Di lah. film. Di film ya. Cuma kalau realnya nggak tahu nih. Realnya mungkin gitu lebih kan. lagi kan. Lebih lagi. Belum lagi badai kan, Iya, buset aduh, kelar. cuaca susah banget. Ngeri. Lu lah coba nanti Apa? target lu Everest kan.
Insya Allah. Gue orangnya cukup ambisius soalnya. Everest Insya Allah. Ngumpulin dulu duitnya. Masih Gak usah kentut kali. Ungaran mah enak lah itu mah. Ungaran. Oh Andong nih. Andong bagus tau view-nya. Andong bagus. Asli itu di Jawa Tengah bagus banget Cuma view-nya. jangan dibandingkan sama Everest. Ya nggak membandingkan. Nggak di Andong saya merem paling nyasar. Orang merem. Apa aja. Aduh. Di akhir tahun ada tuh. Ada yang main skate di CCM. Tahu CCM nggak lu? CCM di mana? Cibinong. Tahu? CCM tuh itu. Oh, Cibinong City Mall. Ada orang Bogor. Iya tahu. Jarang sono gue. Orang Bogor taunya botani. Kagak gue lewat tol mulu. Tapi kita balik lagi ke awal-awal ya, memutuskan buat lu mulai pendakian. Orang tua lu mendukung nggak soal ini? Mendukung aja. Mendukung. Karena sebenarnya mungkin di awal mereka jarang terpapar dengan berita pendakian. Ya kan? Iya. Ya kan? Jadi karena mereka belum terpapar berita pendakian yang serem atau gimana, jadi ya oke aja karena dianggapnya ya wisata gitu. Dan selama ini gue fine aja, jadi ya aman. Oke, biasanya kan orang tua ada kayak, jangan nanti kamu dimakan macan gitu, apa segala macam. Padahal naik gunung nggak gitu kayak. Enggak. Lu ketemu macan tuh ya hoki-hokian jujur. Malah justru orang istilahnya kalau kita mau kayak nyari pengen difoto gitu kan, walaupun jangan sampai yang ngedeket juga. Iya. Nyari binatang yang ngedeketin kita tuh susah di gunung yang di Jawa ya. Susah. Karena emang naturalnya tuh binatang buas itu takut sama manusia kan. Kayak. Menghindari kan. Mereka tuh nggak mau masuk ke jalur manusia kecuali terpaksa. Kayak di Loser. Kan sering tuh kelihatan kayak gitu kan. Cuma jarang. Lu pernah ke Loser? Pernah ke Loser. Di sana kan katanya banyak harimau itu ya. Tapi gue 2 kali ke Loser belum pernah ketemu harimaunya. Tapi kalau jejaknya sama kotorannya ada. Cuman kalau ketemu gitu enggak. Udah 2 kali. 2 kali. Lu kalian harus coba ke Loser, seru banget pasti. Ada Nakona. Enggak ada lah. Ini mungkin ada pemirsa yang nggak tahu Gunung Loser. Jadi Gunung Loser itu gunung terpanjang di Indonesia, bisa dibilang gak sih? Di Indonesia trek terpanjang. Treknya terpanjang. Jadi 2 kalinya Gunung Argopuro nih. Iya. Dia itu makan waktu 14 hari, Pak. Standarnya. Naik turun bukit kan. Nah, yang bikin lu suka ke situ apa, pertanyaan gua? Kagak suka juga sih ya. Lah terus kenapa bisa 2 kali? Kagak suka tapi seru. Serunya di mana? Karena apa ya? Pemandangannya bagus sebenarnya kalau cuacanya cerah terus. Jadi kita dikasih sabana, sungai, terus batu juga ada. Batu. Terus kalau misalnya hujan tuh si jalur kitanya tuh jadi jalur sungai, jadi kayak ada terjun yang tinggi banget gitu. Karena tebing-tebing juga ada kan. Di jalurnya tuh. Di jalurnya. Kan itu nggak enak, Kak. Tapi bentuknya tuh kayak apa ya? Kita bisa lewat manapun karena sabana gitu. Jadi lebih mudah kita milih jalur walaupun ada air gitu. Dan unik sih, nggak ada isinya, konturnya nggak ada yang kayak di gunung di yang lain. Itu menurut lu seru tuh gitu? Seru aja sih. Kalau dengan tim yang cocok. Kalau dengan tim yang nggak cocok ya pasti tersiksa lah 14 hari. 14 hari. Iya kan? Gila. Iya. Diam minjem duit. Minjem duit buat apa di Loser? Mau beli apa lu? Pasar gaib anjir. Ada tukang bakso lewat. Nggak ada. Astagfirullah. Dari siapa ya, Bang? Saya mau ke puncak. Waduh. Udah kapan? Abang udah di sini ya? Gila. Kalau di sini. Salah ya? Iya. Abang naik angkot dulu. Siapa yang nyuruh sini? Saya orang base camp, kalau ada pintu lewat aja situ. Siapa yang jaga di bawah? Abang porter mana? Saya. Ini kayaknya yang di villa-villa itu dah anjir. Yang di puncak. Saya puncak. tadi kan lagi ini ke puncak Alak. Puncak apa? Puncak Alak. Senternya mana, Pak? Ketinggalan di bawah. Iya saya. Goblok. Tadi pakai goblok pagi. Bohong itu mah bukan saya. Lalu gue cium-cium obat balsam. Ini mau masuk angin nih anjir, bukan porter nih anjir. Masuk angin nih. Bang, maaf ya, Bang. Ya. Tati Kang. Ya Biasa ampun. Kak, emang di sini tuh banyak. Ntar lagi tukang tahu masuk nih, bentar lagi. Ya ampun. Banyak dagang di sini. Tapi lu kalau di luar negeri gitu apa? Ini Mas Nisa. Nyangkut juga di sini. Tapi kalau di luar negeri gitu ada ini gak sih kayak
tukang seblak gitu. Kagak ada. Itu makanya memang enakan di Indonesia. Tinggal kemana-mana ada Kayak warung. di Gunung Cikuray itu di puncak ada tukang cuangki. Ada gitu. sama gerobak-gerobaknya. Gerobak. Ya nggak sih? Ya kan? Ya kan? Gila Masih emang di sama. Indonesia doang gue salut. Gunung Indonesia the best. Asli sama gerobak-gerobaknya guys. Iya, ada warung, gorengan ada nggak luar? Iya, gak ada. Nggak ada kan? Wah, Maksudnya the gue best. mikir di Cikuray kan terjal ya. Iya. Kita aja udah sampai lutut kemana-mana kan. Dia tiba-tiba ada gerobaknya di sono. Emang nggak? Babi lagi ya. Emang warlock tuh nggak ada obat pak kalau obat, masalah nggak ada obat. jualan pak. Gila ya pak. Tapi asli nggak ada warung di sana. Nggak ada. Cuman kalau ada shelter, terus misalnya di dalamnya ada pengurusnya, ada kayak kantin gitu. Oh ada kantinnya. Iya kantin. Jualan apa pop mie? Kagak juga sih. Ya mie juga ada sih. Cuman kayak kantin bentuknya. Kantin. Jual es teh manis, wedang gitu-gitu. Iya kayak ya? gitu. Ada. Ada. Iya, asik. Cuman maksudnya bukan kayak jajanan Indonesia, Oh, bukan. jajanan sono. Cuman bentuknya kayak kantin. Oke. Tapi nggak istilahnya cuman satu tempat aja, nggak berantakan banyak. Macam-macam. Di sana boleh bawa gele gak sih? Gele naon sih? Gele. Astagfirullahaladzim. Sampai naon tah nanya tah Anda nih. Ini apa? Gua pura-pura nggak ngerti gitu. Astagfirullah. Kan maaf nih. Biasanya kan orang Indo tuh anak-anak muda Iya. bandel-bandel kan, bawa daun-daun surga gitu. Gele. Sampai atas ngeliatin, "Wih, ada masjid." Padahal habis ngegele anjir. Padahal batang pohon dikira pocong, kepala lu bubuk lu. Serem amat itu. Tapi selama lu pengalaman mendaki kak, lu pernah nggak mengalami sebuah insiden kayak misalnya lu cedera, atau mungkin ada teman lu nih, atau lu terjebak apa badai segala macem, pengalaman lu yang nggak pernah lu lupain lah. Itu yang sakit AMS di EBC. Itu yang altitude sickness itu. Karena gue di situ rada takut dipulangin. Bukan takut mati. Bukan. takut dipulangin gue sama teman gue kan, yang leadernya kan. Aduh semoga dia kagak Tapi pulangin kan lu gue. udah bayar. Hah? Kan udah bayar, masa dipulangin? Waktu itu kan gue bayarnya bukan trip. Jadi kalau gue nggak lanjut ya biaya gue nggak akan habis buat. Jadi gue bayar kalau gue udah ke situ gitu. Jadi gue Oke. bayarnya ngeteng gitu. Oh bisa nyicil. Bukan nyicil, kayak gimana ya? Misalnya lu ikut open trip di gunung. Kalau misalnya atau misalnya ikut open trip perjalanan wisata di Bali, lu bayar full untuk 10 destinasi di Bali gitu misalnya. Terus lu destinasi kedua pengen balik, ini kan duit nggak balik kan? Terus lu nggak dapet sisa destinasinya. Kalau di sana gue tipenya gue bayar kalau udah masuk destinasi itu, bayar langsung ke tukang destinasinya. Oke. Gitu. Karena kan gue backpackeran, kagak ikut open trip. Jadi kalau misalnya gue balik ya duitnya masih nggak kepake gitu. Oke. Nggak akan gue bayarin. Gue kira set udah bayar, sakit suruh pulang ya. Tapi kenapa gue takut dipulangin? Karena kan jadi gue kudu kesana lagi Iya kan. males kan? Males banget. Males banget kan? Emang berapa jam perjalanan ke sono? Ke Everest Base Camp 9 hari. Dari desa Dari terakhir. Indonesia misalnya. Oh dari Indonesia. Biasanya ini flight nih. Flight. Terus besoknya langsung trekking. Ya udah hari ke-9 baru nyampe Everest Base Camp. Itu naik pesawat, turun bandara Nepal. Kathmandu. Katmandu. Terus naik pesawat kecil lagi. Oh naik pesawat lagi. Iya karena harus ke pedalaman itu harus naik pesawat lagi ke desa terakhir, Lukla namanya. Nah abis dari desa terakhir udah jalan kaki sampai. Jalan kaki. Jalan kaki kan hiking, bukan motoran gimana? Ya Aldi puyeng naik pesawat 2 kali mah. Iya dia nggak bisa Naik kayaknya sekali yang aja. pesawat Pucet. pesawat kecil itu lu deket banget sama bannya. Makasih. Sorry. Malah 2 kali. Ya bukan jet lag lagi, nge-lag. Iya. Iya itu bener kecil banget pesawatnya. Aduh. Seru juga ya. Kak sorry kalau gue boleh Ya. tanya. Itu tangan lu gue perhatiin kayak ngelupas gitu. Itu efek naik gunung. Enggak, ini namanya vitiligo. Apaan Jadi kalau di Google itu kelainan pigmen kulit. Oke. Pigmen kulit, tapi ini nggak bahaya, nggak istilahnya nggak nular, nggak membahayakan tubuh. Cuman memang nggak estetik aja. Nggak ada hubungannya sama pendakian. Nggak ada hubungan Oh sama gue kira kan pendakian. gini. Lu suka panas-panasan gitu kulitnya kebakar gitu. Enggak. Sih enggak. Cuman Oh. ini kan pigmen ya. Ini berarti di sini gua pigmennya nggak ada. Nah dia kalau misalnya kena panas mendaki, dia akan cepet lebih merah gitu. Lebih merah. Heeh. Jadi harus apa namanya? Ditutupin. Ditutup. Betul. Gue kira kan kebakar gitu. Karena gue juga pernah kebakar tuh ya.
naik Gunung Ciremai kebakar. Sotoy banget naik Gunung Ciremai, lengan pendek. Udah tuh kulit gue gampang gosong. Panas lah. Turun buset merah langsung. Sampai rumah 3 hari kemudian retak. Iya, pecah-pecah kan. Iya. Karena kan di gunung Ganti kulit gue. lebih dekat sama matahari kan, walaupun dingin, tapi kan sinarnya lebih jelek istilahnya. Justru itu kan karena dingin kita nggak ngerasa nggak panas ngerasa kan. panas, padahal bahaya. Tahu-tahu kebakar aja kulit. Makanya sekarang gue udah full cover udah. Iya sama. Dari atas sampai bawah. Cuman ini memang bukan gara-gara pendakian. Ini Iya. kasus di orang tuh nggak tahu berapa persen, cuman dari gen biasanya. Jadi nggak bisa serta-merta aduh takut ketularan, nggak akan gitu. Jadi nggak menular juga. Nah, Gua juga ada Pi. Ada kan? Banyak sih sebenarnya, tapi nggak tahu deh persentase orang kenanya berapa. Nah menurut nih Kak, gimana dunia pendakian di Indonesia sekarang? Karena kan kalau kita lihat kayak di sosial media, ini anak-anak muda nih pada gencar nih, pada getol nih, pada naik lah dengan segala macam karakter mereka kan. Betul. Ada yang sotoy lah, ada yang apa. Nah itu menurut lu gimana Kak, orang-orang pemuda sekarang tuh? Kalau dilihat dari tren di sosial media sih semakin banyak ya yang istilahnya menggeluti kegiatan outdoor, misalnya pendakian gunung. Itu bisa berbahaya kalau hype edukasinya juga nggak sama terbangnya. Jadi misalnya kita orang suka nih hype naik gunung, tapi hype edukasinya juga nggak naik gitu, ya akan lebih banyak yang celaka gitu karena dia nggak tahu sebenarnya harus kayak gimana mendaki gunung. Karena kan dulu mendaki gunung tuh hanya digeluti oleh beberapa orang istilahnya yang mapala atau mungkin komunitas-komunitas yang memang udah diajarin cara mendaki gunung yang baik dan benar kayak gimana. Sekarang kan istilahnya anak muda pengen healing, dia bisa naik gunung naik gunung dengan tidak persiapan yang baik. Nah dia belum terpapar informasi edukasi itu. Nah sekarang berarti tugas semua orang sih untuk mengedukasi tapi dengan cara yang mudah diterima. Ngerti nggak sih? Soalnya kalau kayak edukasi, misalnya kita bikin video edukasi udah emang titelnya edukasi pembelajaran, pasti anak-anak muda kayak gitu nggak akan nonton atau nggak akan nyimak. Parah ya orang. Jadi kayak kita harus bikin gimana dibalut dengan apa biar mereka pun menerima informasi itu dengan baik. Gitu sih PR kita gitu. Biasanya kan kebanyakan orang Indonesia itu males baca gitu ya, males belajar. Terutama di era informasi gini kan seharusnya informasi itu udah enak banget, tapi tetap aja masih ada yang karena males baca itu, kurang info. Iya. Jadinya terjadilah insiden-insiden di gunung, ada yang hipo lah segala macem. Semoga sih itu kan sebenarnya fase ya pasti dilewati kayak gua juga dulu kan main tabrak aja gitu kan. Cuman ya gimana caranya biar meminimalisir itu ya informasinya tuh harus mudah disimak oleh mereka gitu. Ya dengan cara apapun, entah buku, entah video, entah apapun. Berarti ini PR buat konten kreator nih. Iya, buat kita semua ya kan? gitu. Jadi kalau bikin konten edukasi itu jangan terlalu edukatif banget, kayak kaku banget gitu kayak belajar di sekolah kayak kan. Kayak istilahnya kamu naik gunung harus ini. Istilahnya kita cari cara biar mudah dinikmati kan konten kita gitu. Gue ngeliatnya sih edukasi tapi dibalut dengan komedi. Betul. Kan komedi itu lebih gampang diterima masyarakat gitu kan. Nah, jadi orang belajar tuh tapi ada sisi funnya juga gitu. Jadi orang tuh karena kan gitu sebetulnya orang nonton video atau lihat sosmed itu untuk cari entertain kan. Bener. Ya kan. Ya semoga sih yang bikin konten karya entertain itu bisa menyelipkan sedikit informasi-informasi yang krusial buat pendakian tentunya gitu. Jangan yang kayak kemarin dikirim tuh yang begini anjir apa? Apa itu? Oh bikin. Jadi kemarin ada yang ngirim di grup WA, kita kan punya WA grup ya kan. Ngirim video. Ada orang digantung begini. Digantung. Aneh banget. Aduh janganlah, saya takut dosa bahasa Kak. Oke. Nanti ditampilin di sini ya videonya dark. Jangan dark itu. Parah lo emang lo ya. Kak. Yap. Pesan-pesan buat para pendaki zaman sekarang apa Kak? Buat pendaki zaman sekarang, pertama mah jangan buang sampah sembarangan itu aja. Terus kalau kita mendaki gunung itu artinya
kita akan meninggalkan jejak di sana. Jadi jangan memperbanyak. Jadi jejak kaki kita aja yang ditinggalin. Jangan sampah, jangan apapun, jangan misalnya kita udah nggak pakai kaos kaki ini kita buang, jangan. Misalnya kalian ninggalin jejak aja di sana. Terus persiapan yang baik dan benar. Jadi sebelum kalian mendaki gunung, bayangin diri kalian tuh jalan di sana gitu. Misalnya pas lagi jalan nih 3 jam. Kita lapar nggak ya? Oh lapar berarti harus beli cemilan. Cemilannya berapa banyak sih? Ya udah tim lu ada berapa dihitung. Jadi jangan malas buat mengimajinasikan ketika kita udah ada di lokasi. Oh itu penting tuh ya. Itu penting. Maksudnya gitu. lu imajinasin itu. Karena kayak waktu gua ke gunung yang belum gua pernah ke sana, misalnya kayak gunung yang ketinggiannya bersalju, gua kan belum pernah ke sana tuh. Gua mengimajinasikan, gua harus bajunya kayak gimana ya, setebal apa, gua cari. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saat kita mengimajinasikan, kita searching aja di Google gimana penyelesaiannya atau solusinya. Lalu kita tanya orang yang lebih berpengalaman atau di YouTube gitu. Terus Gitu. kalau cara-cara bikin api gitu-gitu perlu nggak dipelajari itu? Kayak belajar daun survival. mana nih yang mesti dimakan ya, ilmu survival kayak gitu. Itu kalau bagi saya sendiri, kalau ke tempat yang udah di-guide-in gitu ya, misalnya ada guide yang bertanggung jawab, hal-hal kayak gitu cukup tahu aja gitu. Maksudnya kita perlu tahu, tapi mungkin kalau nggak sering juga nggak apa-apa. Cuman kalau kalian mau ke gunung yang ekspedisi, istilahnya yang jarang orang ke sana, yang kalian kalau sendiri nggak ada yang nyelamatin, ya kalian butuh banget tahu pengetahuan itu secara detail gitu. Kayak gunung-gunung yang gunung-gunung terpencil, gunung-gunung kecil itu kan biasanya Iya. nggak ada tour guide-nya, nggak ada Iya, porternya, nggak ada porternya. gitu kan. Atau kalian sebenarnya ada guide-nya pun kita perlu tahu kenapa kalau kepisah aja sih. Nah, kan kan. survival kan. Istilahnya kalau kondisi di mana kita udah bukan di kondisi normal Iya, gitu kan. terdesak lah gitu ya. Ya kita butuh tahu Kondisi itu. yang kita tuh nggak duga-duga kayak Betul. badai apa, keseleo lah Atau apa itu terpisah, kan betul. ekstrim banget itu. Kayak orang gue liat ditandu turun dari gunung. Oh, iya itu. Buset dah. Gue bilang Ya sering banget itu. banyak kan cewek yang kayak gitu kak. Iya. Makanya gue liat lu perempuan mendaki keren banget gue bilang. Cuman mungkin privilege-nya gue karena gue tahu basic fisik saat jadi atlet. Jadi pas mau ke gunung gue tahu gimana mempersiapannya gitu sih. Mungkin ya. Kebanyakan perempuan kan ya mungkin biasa di rumah aja, tahu-tahu naik gunung nggak prepare, kecetit lah tuh betisnya kan, Mungkin. seleo lah tuh. Tapi intinya sih naik gunung perlu latihan ya teman-teman. Perlu. Tidak seperti wisata. Perlu, jangan sampai 3 hari sebelumnya baru latihan gitu kak ya kan. Kayak siapa tuh? Kalau perlu duit ya kayak. Kayak sama perlu duit. Perlu duit, bener dong. Sebenarnya kalau gunungnya di belakang rumah kan ya paling buat jajan siang. Kecuali kan. akamsi, Akamsi. Anda akamsi bukan. Kalau orang tua gitu ya pakai sarung. Sama ini juga sih mungkin dari umur. Kalau misalnya masih muda mungkin dia banyak energi, banyak istilahnya kalau hanya 2 hari 1 malam dia latihannya nggak terlalu intens juga nggak apa-apa karena dia punya energi. Tapi kalau misalnya udah berumur, misalnya 30 ke atas atau 40 ke atas mau coba naik gunung ya perlu latihan Perlu lagi. latihan Apalagi yang belum pernah, yang jarang olahraga lah gitu. Jalan olahraga yang kaum rebahan nih, ngimpi naik gunung, latihan dulu di gym atau jogging ya, Jogging. seminggu lah, sebulan lah. Jadi naiknya tuh, dengerin tuh, Ya. Ada di Google Track. Di mana? Google Track. aduh, astagfirullahaladzim, tukang pila lagi. Lewat dia, Kang. Yang tadi nih. Yang tadi. Oh, di sini lagi. Iya, puncaknya di dia. Yang tadi. Tadi saya mau ke sini kan. Astagfirullah. Pakai selesai. Makin rame Kang. Kumaha sih? Jual naon Kang bilang? Aduh. Bisa aja gua tonjok. Gua tonjok nih. Mangga, Kayaknya. matu atur nuhun. Atur nuhun Kang. Dihandap. Nyaho, udah dagang di dia. Orang base camp dia dagangnya di luhur. Cicing kuring sia mana ha? Biar hidup nggak pahit. Apa itu gula? Buset. Naik lagi kas, gua tonjok pakai tangan kiri. Bener kan? Sebel. Tanya tere nyaho, Sebel banget. nyasar tere ka puncak, eta pantona. Itu. Eta. Oh, mungkin orang tadi. Oh, bisa diem enggak? Duh. Sebel banget. Itu orang Sunda semua lain. Iya. Sunda-sundaan. Sunda-Sundaan. Udah empire. Sudah banyak.
Taunya Sia, Maneh udah itu Ya aja. ampun. Sunda Bogor sih itu. Sudah Bogor, sudah kasar. Sunda kasar. Aduh, Kak. Kan lu udah ada pengalaman naik gunung bersalju nih. Gue penasaran banget nih. Harus. Rasanya naik gunung bersalju tuh gimana sih? Selain dingin ya tentunya Selain ya maksudnya. Maksudnya dari segi maaf nih kayak. Kalau buang air yang gue penasaran. Oke. Salju nih kan ya. Oke, paham. Keluar kagak tuh itunya? Kalau misalnya untuk lokasi tempatnya di mana? Karena gua naik gunung saljunya yang udah banyak jalurnya, selalu ada kamar mandi. Oh ada. Iya. Wih. Kecuali untuk tipe gunung yang summit, artinya tuh yang kayak waktu gua ke Island Peak sama Merah Peak itu kan gua udah nggak ada kamar mandi tuh. Nah itu kalau sakit perut ya kudu di salju itu. Gali gak? Gali salju. Tapi gue belum pernah. Temen gue yang pernah. Jadi Pernah? dia sakit perut kan. Terus akhirnya jadi di sana kan batu ya. Sebelum jadi salju, ini batu, terus salju numpuk gitu. Tapi kadang kalau ada bagian yang kepapar matahari udah langsung batunya. Nah, biasanya ya di batu-batu itu atau di dalam saljunya Ya. gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kalau gue bayangin ya. Misalnya saljunya udah mencair. Kan udah kelihatan tuh. Tapi dia akan istilahnya akan ngeguling ke tanah nggak sih? Nggak tahu sih gue belum pernah. Jadi bahas tai. Gue belum pernah. Nah, aku penasaran karena salju pak. Karena emang tiap gunung beda-beda. Iya. Atau kayak gunung yang bener-bener dari salju ke tanahnya jauh banget. Itu biasanya ada lobangnya, jadi dibikin sama Taman Nasionalnya. Oke. Kayak septic tanknya lah. Atau ada juga yang kita harus bawa plastik sendiri, dibawa turun lagi. Jadi di tiap gunung beda-beda. Karena kan kotoran kan nggak bisa lebur kalau Kan di bisa suhu. jadi pupuk itu. Kan suhunya dingin, gimana Oh, iya dia juga bisa ya. melebur? Gue bilang, nah itu jadi spotable. Apaan? Sepotong tai beku. Kalau kata gue sih ya, ini logikanya gue juga belum pernah. Kalau misalnya gunung yang ada cuaca summernya, jadi panasnya mungkin tuh kotoran bisa melebur nantinya. Tapi kalau bener-bener gunung kayak yang udah di bagian bumi yang subtropis atau lebih ke atas lagi, kayaknya itu pakai model yang dibawa balik lagi deh. Atau ada septic tanknya. Kalau lihat pernah di Reels atau YouTube ya. Maksudnya dibawa balik lagi tuh? Jadi Lu buang air nih. buang air di ember, ada embernya. Jadi dikasih ember sama plastik. Terus kita boker di embernya Ember itu, itu terus jadi plastiknya bungkus. dibawa turun. Kayak sampah aja jadinya. Kan itu emang sampah kan. Nah kalau kita mau bokernya mau naik, ini dibawa dulu naik nih. Bokernya mau naik. Ya lu kagak usah naik kalau mau boker. Enggak kan di tengah jalan kan. Kayak naik di tengah jalan, aduh mules gitu kan boker di ember tuh. Terus tanya kemana nih? Bisa ditaruh dulu gak sih, pas turun lu ambil lagi? Gak tahu gue belum tahu kalau kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita yang jalan ke gunung terus ke gunung luar negeri itu kan pasti gunung yang udah dikenal sama orang, banyak orang ke sana, itu pasti udah ada kamar mandi gitu. Kalau kata gue mah ya. Itu ada flashnya tuh gitu. Enggak sih, ada yang ada yang enggak. Oh, ada yang enggak. Jadi kayak tergantung kayak lodge-nya kan, ada lodge kan? Iya lodge tempat tergantung itu. tergantung lodge-nya aja semewah apa gitu. Kalau lodge kayak- mewah udah tuh. Udah pasti. Ada yang pakai remote. Tapi yang sering mah ya kayak lu tahu kamar mandi di Semeru nggak sih yang cuman seng doang, yang zaman dulu Yang jongkok. yang jongkok Toilet tapi cuman jongkok. dikelilingi sama seng kayak gitulah. Kalau yang di pedalamannya gitu ya, di gunung es tapi yang udah nggak ada perumahan gitu. Modelannya kayak kayak jamban di pinggir kali tuh. Nah, lu tahu gimana itu kan ngumpul tuh si kotoran itu dibawa turun sama Sherpa. Oh Sherpa yang mau turun. Iya. Sherpa tuh ini ya kayak porternya kan, guide kayak gitu. Ya dia suku tapi yang sering di sana dan banyaknya ya di sekitar sana pekerjaan mereka. Mana yang mau turun? Bawa turun. Jadi untuk musim-musim tertentu jadi dibawa turun kotoran itu dan sampah yang lain juga kan banyak kan. Terus kemanain tuh? Kalau yang itu nggak tahu dibuang kayaknya. Cuman kalau sampah lain didaur ulang. Tapi kalau yang itu nggak bisa daur ulang. Tapi kan lu tau gak kotoran yak tuh kayak binatang di sana kayak kerbau gitu. Yak itu kayak kebo putih ya? Enggak Bulunya putih, putih. tapi lebat bulunya. Ada di Nepal. Itu kotorannya dijadiin bahan penghangat, bahan api. Karena kan di sana nggak ada pohon, lu bayangin Oh pohon. jadi bahan api itu, kebakar itu?
jadi hangat. Bau telek dong. Nggak bau sih. Oh nggak Lu kan bau. di Nepal jarang ada pohon, dari mana kayu? Iya juga sih, tapi Iya kalau kan? mesti pakai kotoran iak, Pakai kotoran ya, dan itu ditransaksikan, jadi ada yang ngumpulin kotorannya. nah, bisa kali nih. Ya ditransaksiin, itu dijual beliin, terus nanti dibeli. Kenapa ngeliat ke saya? Bukan saya yang dibeli. Seru juga tuh. Jadi istilahnya masalah buang air besar atau buang air kecil di tiap gunung beda-beda cara penyelesaiannya, mungkin tergantung taman nasionalnya juga sih. Gitu. Terus bener ya kalau naik ke gunung salju itu mesti sepatunya khusus ya, kayak ada giginya gitu, kayak sepatu Ya, bola gitu. kalau naik ke gunung bersalju ya namanya krampon itu. Oh krampon. Krampon. Karena kalau kita pakai sepatu biasa, sebenarnya kan sol luarnya juga udah bergerigi kan. Cuman kurang gigit. ngegigit ya. Jadi makanya kenapa ada krampon gitu. Itu tambahan sepatunya apa? Sepatunya udah ada gituannya? Biasanya sepatunya bisanya pakai model krampon kayak gimana. Jadi krampon itu ada beberapa jenis, 3 atau 4, takut lupa. oke. Tapi jadi ada yang bisa kita sepatu biasa nih. Terus langsung ditempelin, itu bisa ada karetnya. ditempelin Itu yang berarti. micro spike. Tapi krampon juga ada beberapa sepatu bisa pakai yang full automatic atau semi automatic gitu lah. Jadi beda-beda juga. Tapi ada yang pakai swallow nggak sih itu? Swallow Kan kayak di Rinjani itu swallow. kagak ada. Itu porter. Porternya mungkin pernah ya? Enggak sih, enggak pernah. Nggak pernah. Mereka juga tetap, karena kan dinginnya sih. Bukan gara-gara bukan gara-gara Lu bukan siapa gara-gara tahu gue batunya. penasaran nih, gue belum pernah ke salju. Tapi temen gue bawa swallow kemarin ke gunung itu. Serius? Ya tapi kagak dipakai muncak. Oh, nggak dipakai muncak. Dipakai di dalam doang. Kalau dipakai mah gokil juga itu kakinya. Nyelam Udah kan. ada kramponnya kali itu kaki. Swallow pakai krampon. Sebel banget. Itu berarti minus berapa itu kalau di salju? Ya tergantung jamnya sih, mungkin kalau subuh kemarin minus 25-an lah. Tapi kalau udah agak jam 7 pagi mungkin minus 10, minus 1. Itu maaf nih Kak, lagi-lagi. Kalau kencing beku, kayak keluar nih beku gitu. Enggak, maksudnya enggak sampai langsung beku gitu. Kalau langsung beku mah itu kayaknya itu deh yang ngurus dari Rusia gitu deh sih, yang ada anginnya. Kalau nggak ada angin kan gimana? Tapi bekunya mungkin di bawah. Karena waktu di Merapi sama Island Peak kan mungkin boker nggak bisa boker ya, karena kan Pak Summit cuma berapa jam sih gitu kan, pulang pergi masih bisa ditahan. Tapi kalau pipis kan kudu. Nah, kadang ada tuh kuning di pinggir-pinggir trek. Oh itu kencing beku Nggak beku, jadi saljunya warna kuning kan? karena kencing itu. Ya karena kencing orang. Bayangin lah es serut. Kasih sirup. Warna kuning. Jadi kelihatan tuh. Nggak tahu itu boleh sih harusnya. Harusnya boleh lah, gimana? Boleh Kak? gimana? Susah banget. Kan namanya di alam ya. Susah banget nahannya kan. Iya, apalagi kan kalau cuaca Tapi dingin gua tuh. enggak sih. Cuaca dingin tuh Dingin. kebelet tahu. Iya. Geser, Pak. Iya, kayak di Indo aja, Gunung Indo itu. Tapi yang ribet tuh kan berlapis-lapis tuh baju kita. Nah, iya, bener. Kan lama bukanya. Kalau lama itu kan dingin ya, berhenti. Kan harus jalan biar anget. Gitu kan. Gua mau mending jalan dulu dah. Nunggu pagi. Gue jadi kebayang lagi yang temen lo itu kak yang boker di Dia salju boker itu, di ngelepasnya. 5.700. Mana kan pakai harness. Iya, pakai Mana pakai harness. masih sepatu tinggi kan, sepatu itu Itu pada bukan, kelakuannya. buset. Aduh, kagak ngerti lah, lu urus sendiri dah. Anjir. Kalau udah di ujung banget tuh, aduh ampun dah. Iya. Setengah mati. Enggak, ini kenapa mas? Ini siapa sih yang bikin pertanyaan nih? Tahu. Anda. Yang bener lah. Astagfirullahaladzim. Kalau di gunung luar negeri itu ada TikTok gak? TikTok Kayak nggak- dalam sehari bukan tuh- gunung kali ya, bukit. Oh, bukit, Ya ya. mereka juga kan suka nyari istilahnya destinasi buat latihan. Kayak orang kan juga suka TikTok di Gunung Gede buat latihan kemana gitu. Ada buat TikTok gitu ada. Tapi bukit ya, karena gunung buset ketinggian di atas 5.000. TikTok Tapi ini istilah di luar negeri tuh maksudnya di Nepal ya. Karena kalau di Eropa itu paling tinggi tuh gunung paling 4.000 berapa ratus, 4.500. masih inilah ya, nggak Di terlalu jauh lah ya. Di Amerika dari Indo. di Amerika pun paling 4.000-an deh. Karena gunung-gunung tinggi ya adanya di kawasan Asia Tengah atau Nepal, India, Pakistan kayak gitu. Terus akamsi di sana asik. Apa?
enak-enak sih orangnya, maksudnya ramah-ramah lah karena kan mereka memang mata pencariannya di wisata pendakian. Kayak misalnya ada yang ngajak, ayo ngopi dulu sini gitu. Iya sama. Ada sama ya. Logatnya Jawa gitu. Oh, di depan orang Jawa gitu. Ini ngerti tau ya gitu. Skondi. Kalau boleh tahu Kak, buat naik ke gunung bersalju gitu ya di atas 5.000, itu habis berapa kalau buat outfit Kak? Dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh. Yang paling mahal itu biasanya ada di jaket karena kan layering ya, sama sepatu kalau 5.000 masih sama lah sama yang di sini masih bisa. Cuman kalau jaket sih yang harus tebal banget. Kalau tas sama aja nggak ngaruh mau dimanapun bisa, maksudnya tas apapun bisa. Tapi kalau jaket harus lebih tebal kan. Nah biasanya untuk jaket-jaket tebal gitu mungkin di range 4 sampai 7 jutaan kali ya. Average-nya ya, average untuk jaket tebal. Biasanya yang jaket-jaket besar itu yang bulu angsa gitu. Belum lagi sleeping bag ya kan? Nah ya sleeping bag nggak juga bisa mahal. sembarangan Ya, kan? ya. Lu nggak bisa sarungan doang lu. Buset. Kayak jaka gitu. Sleeping bag ini kebetulan gue lagi dalam prosesi riset alat. Gue kan nanti mau pergi lagi nih ke gunung di luar. Nah, gue lagi prosesi riset alat. Nah kalau sleeping bag yang bisa sampai minus 25, minus 30 derajat itu kisaran belasan juta. Buset iya, buset tuh Bener. kayak motor Gue mending aja. nyewa kali ya. Di rumah buat apa soalnya? Harga motor saya kalah. Emang ada penyewaan itu? Hah? Ada biasanya ada. Cuman kalau di gunung-gunung yang terpencil, isinya yang nggak mainstream, kan di sana juga ada kan gunung yang nggak mainstream. Itu jarang ada penyewaan. Jadi ya kita bawa barang kita sendiri dari rumah gitu. Itu apa sleeping bag minus 30 lu pakai di Gunung Indo, buset, sauna lu aja. Sauna. Overkill. Gila overkill Ya, parah. sleeping bag sama jaket sih. Karena kan yang bahaya dingin ya. Terus kacamata gitu kan gue baca juga ya katanya kalau di gunung salju itu ada risiko namanya snow blindness katanya. Betul. Jadi kita tuh ngeliat ke salju tuh berpotensi buta. Iya. Gitu. Betul itu. Itu perlu juga tuh kacamata Itu perlu berarti juga ya. karena kalau kita kan pakai kacamata di sini kadang dianggap suka sok gaya gitu Sok kan. gaya ya. Padahal kalau emang terik ya pakai aja. Nah kalau di salju dia kan selain dari atas mataharinya juga dari bawah. Jadi terus-terusan terpapar sinar seterang itu bahaya banget. Gitu. Jadi memang kebutuhan untuk kacamata. Karena waktu itu temen nggak bawa itu kayak sesuatu yang fatal gitu. Maksudnya raut wajah gayanya tuh kayak nggak bawa sih hal basic kayak gitu pasti nggak bawa gitu. Nggak bawa sih kacamata kayak gitu karena itu penting gitu, sepenting sepatu lu. Iya. Tapi akhirnya nggak kenapa-napa tuh dia. Nggak kenapa-napa kan ada yang dipinjemin atau apa. Tapi bukan orang Indo, ada orang bule, Kalau yang mata orang min lain. gimana tuh? Hah? Kalau yang matanya min. Nggak tahu tak gimana. Biasanya kan kalau pakai Google gitu kan bisa pakai kacamata biasa nggak sih? Nggak tahu sih Kan gua. Google kan gede, dalamnya Iya. bisa kacamata. Iya. Pakai Google, jangan pakai yang lain. Bing. Soalnya nyarinya susah. Pakai. Aduh, kacau Kak Furki. Iya. Habis ini mau ke gunung mana tadi? Ini rencana kan kemarin 6.400 tuh terakhir yang paling tinggi. Ini rencananya mau ke 7.000. Jadi di atas 7.000. Tapi masih rencana ya, belum tahu nih. Kapan-kapan bolehlah kita naik bareng lah ke gunung salju atau gunung di Indo lah kita gas. Gas. Belum Menarik nih. kemana ya? Yang di timur bagus-bagus. Jawa Timur. Ya. Jawa Timur juga ada yang bagus-bagus. Argopuro udah. Argopuro udah. Udah juga sih. Tapi kalau mau lagi boleh. Argopuro atau Binaya lu udah belum Binaya? Belum. Gas kan? Binaya. Gue udah tapi Ya udah. Yang belum. Tambora gue belum. Gas tuh menarik tuh. Tambora itu bagus banget. Gas tuh. Kaldera terbesar di Indonesia tuh. Iya, itu bagus banget. Gue pengen belum aja ke sana. Gas lah. Ntar kalau jadwal kita cocok bisa kali kita gas Kak. Oke Kak Furki. Sip. Thank you banget nih udah you main juga, ke Skakster. Buat oleh-oleh buat gue ya. Gua menang Tiba-tiba. lagi. Tiba-tiba langsung kalah gue. Menang lagi gua. Sampai sekarang sampai tamu ke 255 ini Terima belum kasih. ada yang bisa mengalahkan. Sukses terus ya buat Kak Furki, buat karirnya, usahanya dan pendakian-pendakiannya, semoga bisa tercapailah gunung-gunung impian yang mau Amin. didaki nih. Amin, amin, amin. Oke, siapa lagi nih yang mau kita ajakin main catur yang bisa ngalahin gua? Tulis di kolom komentar.